Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Valenius Yovan SPD, Unit Kerja SMP Negeri 10 Pocoraneka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang mengikuti TPG Piloting tahap 3 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 24001039 2309 70418, bidang studi ilmu pengetahuan alam jenjang SMP. Sebentar lagi saya akan melakukan video pembelajaran uji kinerja di kelas 8 SMP Negeri 10 Pocoraneka dengan materi pokok sistem pernafasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Pagi luar biasa. Baik, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana hari ini, sudah siap untuk terima pelajaran? Siap. Kabarnya sehat-sehat? Sehat. Kabarnya sehat-sehat? Sehat. Semuanya makan pagi? Oke, baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Valentino Deranai. Alasannya kenapa? Sakit. Baik. Mari berdisiplin. 4. Mari berdisiplin di segala bidang. Berdisiplin. Seperti biasa di awal pembelajaran kita tentu mempunyai kesepakatan kelas. Saya ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita yang biasa kita lakukan sehari-hari. Yang pertama apa? Silakan. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang berikutnya, menjaga ketertiban, menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, menjaga ketertiban kelas. Ya, bagus. Jadi itu adalah kesepakatan kelas ya. Kalian sudah mendapatkan materi tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Masih ingatkah kalian dengan ciri-ciri makhluk hidup? Masih. Oke, coba sebutkan. Yang pertama, coba yang ini. Bernafas, bergerak, mampu beradaptasi dengan lingkungan, bertumbuh dan berkembang, bagus. Berkembang biak, bagus. Butuh makan dan minum. Jadi dari sekian banyak ciri-ciri pada makhluk hidup itu, ada satu ciri-ciri di situ, yaitu bernapas. Ya, tentu semua makhluk hidup itu menjalankan satu proses yang namanya adalah pernapasan. Apa itu pernapasan? Coba. Apa yang Anda ketahui tentang sistem pernapasan? Silakan, Tiu. Mengeluarkan karbon dioksida dan oksigen. Bagus, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Heci. Memasukkan udara dan mengeluarkan udara. Yang lain. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi jawaban itu sudah benar, bahwa kegiatan bernapas itu adalah kegiatan di mana kita memasukkan udara, di dalamnya sudah terkandung oksigen, dan mengeluarkan kembali udara yang di dalamnya mengandung karbon dioksida. Baik, yang berikutnya saya ingin kamu mengingat kembali ketika kamu duduk dan sedang berlari. Apakah ketika kamu duduk dan berlari itu kalian memiliki frekuensi pernapasan yang sama? Tidak. Tidak. Bagaimana saat kamu duduk? Frekuensinya seperti apa? Saat kamu berlari, frekuensinya seperti apa? Silakan. Silakan Aca. Silakan. Saat duduk pernapasan itu seperti apa? Saat kalian berlari pernapasan itu seperti apa? Saat duduk akan mengalir
Ya, saat kalian duduk, laju pernapasan cenderung stabil dan tenang atau detak tenang. Pada saat kalian demam, ya, dan pada saat kalian tidak demam, apa yang terjadi pada pernapasan kalian? Siapa yang bisa jawab? Ya, lagi-lagi Aca, silakan. Tubuh berusaha mengeluarkan panas melalui uap pernapasan. Pada saat demam, tubuh berusaha mengeluarkan uap melalui pernapasan. Sehingga tujuan yang pertama, silakan Justin. Tujuan pertama, peserta didik mampu menyebutkan organ pada sistem pernapasan. Baik, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan organ pada sistem pernapasan. Yang kedua, silakan Andre. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pada sistem pernapasan. Ya, peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ pada sistem pernapasan. Yang ketiga, Egan. Peserta didik mampu menjelaskan mekanisme pernapasan. Peserta didik mampu menjelaskan mekanisme pernapasan. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Jadi, saya sudah menyiapkan LKPD untuk kalian kerjakan di dalam kelompok. Jadi, kelompok yang saya bagi ini adalah kelompok yang tentu sudah sesuai dengan kemampuan karena kita sudah melakukan ujian di awal atau asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan kalian. Silakan. Yang di bawah kursinya saja ya. Kalian mengalami kesulitan, saya akan membantu kalian sehingga proses pembelajaran di dalam kelompok itu bisa berjalan dengan lancar ya. Yang kelompok 1 tadi mana? 1, 2, 3, 4 ya. Waktu kalian mengerjakan adalah 30 menit. 30 menitnya untuk presentasi kelompok. Silakan. Sekarang kita mulai. Tepuk pagi, siang, sore, malam, siang, sore, malam, pagi, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Baik, silakan duduk. Tepuk tangan. Dari kelompok 1 akan merasakan nasib presentasi kami. Kepada teman Aca, saya persilakan. Silakan. Nama anggota kelompok kami yaitu Ika, Salva, Liu, Nadia, Shersa, dan Suri.
paru-paru. Organ ekskresi yang mengeluarkan sistem metabolisme berupa CO2 dan HO2. Yang kedelapan, alveolus. Fungsinya salah satu dari kantong udara butuh yang berlobus banyak tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru. Soal nomor 2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pernapasan pada manusia. Faktor yang pertama yaitu faktor usia. Yang kedua, faktor aktivitas. Yang ketiga, faktor kondisi kesehatan. Yang keempat, faktor emosi. Yang kelima, faktor kadar karbon dioksida dalam darah. Yang keenam, faktor jenis kelamin. Yang kedua, jelaskan proses mekanisme pernapasan dada atau inspirasi dan ekspirasi. Inspirasinya, yang pertama, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Yang kedua, ekspirasi. Diafragma dan otot dada bereaksi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Baik, sekian dari kami. Bila ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Pertanyaannya, di manakah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jawabannya adalah paru-paru. Pertanyaan dari teman Glenn. Alveolus adalah salah satu dari kantong udara tertentu yang berlobus banyak, tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru. Sekian dari kami. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Guru. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Baik, perkenalkan, nama saya Bina Feni Rancang, saya biasa dipanggil Filia. Baik, perkenalkan nama saya Yudhya Lirin, biasa dipanggil Lirin. Baik, perkenalkan, nama saya Justina Dinas, biasa dipanggil Yustin. Perkenalkan nama saya Yudhya Rizadianto, biasa dipanggil Andi. Perkenalkan nama saya Afri Sutraso, biasa dipanggil Afri. Perkenalkan nama saya Gregor Junari, biasa dipanggil Jim. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada teman Yustin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan nama bagian organ yang diberi A sampai E. Nama bagian organ pernapasan. Yang pertama, paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme. Yang kedua, bronkiolus. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara ke alveolus. Yang ketiga, rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai menyaring partikel debu yang masuk bersama udara. Yang keempat, faring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Yang kelima, trakea. Trakea berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan dan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Yang keenam, diafragma. Diafragma berfungsi sebagai lapisan otot yang membentuk titik bawah dari rongga dada mamalia. Kontraksi diafragma menarik untuk ke dalam paru-paru.
Jelaskan proses mekanisme penerapan data atau inspirasi dan ekspirasi. 1. Inspirasi. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Yang kedua, ekspirasi. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berrelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Baik, sekian dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Apa saja gangguan pada sistem pernapasan? Apa nama organ pernapasan utama pada manusia? Pada kelompok 3 kami silakan. Apa yang dimaksud dengan metabolisme? Baik, bisa dijawab. Berdua. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa yang dimaksud? Apa organ utama pada manusia? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia suatu organisme. Terdiri atas jalur katabolik dan jalur anabolik yang mengatur material dan sumber energi sel. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman ABN saya persilakan. Nama kelompok 1 ikan, 2 aben, 3 nato, 4 halte, 5 naci, 6 pisau, 7 mita. Nama bagian organ pernapasan. 1 tenggorokan, fungsi saluran yang menghubungkan nari dengan bronkus. 2 rongga hidung untuk menarik partikel debu atau kotoran. Taring, fungsinya untuk menutup taring sewaktu menelan makanan dan minuman. Sebagai jalur masuk udara dan makanan. 4. Naring, untuk menutup taring sewaktu menelan makanan dan minuman. 5. Bronkus, sepasang saluran pernapasan yang tercabang dari trakea menuju paru-paru. 6. Bronkus, cabang halus bronkus yang mengalirkan udara ke alveoli. 7. Paru-paru, menghubungi paru-paru dengan gesekan saat mengembang dan menepis. 5. Abscessus, 1 dari transport udara untuk tunjas. Globus, banyak 4 terjadinya pertukaran gas pada paru-paru. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan pada manusia. Usia, suhu, kelembapan, aktivitas. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kepada teman-teman saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan ekspirasi? Apa fungsi lain? Nari adalah menelan makanan dan minuman. Untuk menutup waktu menelan makanan dan minuman.
kiri yang keempat. Selamat pagi Bapak Guru serta teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Sabrina Tensi, biasa dipanggil Pepen. Perkenalkan, nama saya Berkarya Sumber Sekolah Masibas, bisa dipanggil Heri. Perkenalkan, nama saya Tesia Kanyasman, biasa dipanggil Fania. Perkenalkan, nama saya Angelia Marcisanti, biasa dipanggil Eci. Perkenalkan, nama saya Faustinus Alfiter, bisa panggil Siti. Perkenalkan, nama saya Astrid Nangkasini, biasa dipanggil Astrid. Perkenalkan, nama saya Stefanus Dani Marianto, biasa dipanggil Stefanus. Baik, saya persilakan kepada teman Eci untuk membacakan hasil kerja kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan pertanyaan dan jawaban. Tulislah nama bagian organ yang diberi A sampai E. Yang kedua, sebutkan fungsi organ yang diberi nomor A sampai E. Nama bagian organ. Bronchiolus. Fungsi bronchiolus menyalurkan udara ke alveoli. Yang kedua, bronkus. Fungsi bronkus saluran pembalian cabang pernapasan. Yang ketiga, rongga hidung. Fungsi rongga hidung adalah organ pernapasan paling luar. Yang keempat, trakea. Fungsi trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dan bronkus. Yang kelima, laring. Fungsi laring adalah menghubungkan faring dengan trakea sebagai ruang suara. Yang keenam, faring. Fungsi faring adalah tempat persilangan saluran udara dan saluran makanan. Yang ketujuh, diafragma. Fungsi diafragma adalah menarik udara ke dalam paru-paru sebagai tempat udara oksigen. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pernapasan pada manusia. Yang pertama, usia. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, posisi tubuh. Yang keempat, penyakit tertentu. Yang kelima, emosi. Jelaskan proses mekanisme pernapasan pada dada atau inspiratif dan ekspiratif. Mekanisme pernapasan dada. Inspirasi. Tahapan otot diafragma berkontraksi mendatar, rongga dada membesar, tekanan paru-paru mengecil, udara masuk. Ekspirasi. Tahapan diafragma dan otot dada berelaksi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal dan udara keluar dari paru-paru. Baik, itu saja dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Kepada teman Aca, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memberikan satu pertanyaan untuk kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan alveoli? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Aca. Alveoli adalah lambung paru-paru bumi pernapasan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, para teman Santino, kami persilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melemparkan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan diafragma? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Santino.
Diafragma adalah lapisan otot yang membentuk dinding baba dari rongga dalam mamalia. Kami akan memberikan kesempatan kepada teman kita. Baik, saya akan memberikan satu pertanyaan buat kelompok 4. Apa yang terjadi jika udara masuk ke dalam tubuh? Baik, saya akan membacakan jawabannya. Otot diafragma berkontraksi mendatar, rongga dada membesar, tekanan paru-paru mengecil, udara masuk. Menurut saya jawaban dari kelompok 4. Baik, sekian dari kelompok kami. Kita berikan aplaus untuk. Baik, sekarang kita masuk ke yang berikutnya yaitu kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari Oke, silakan. Tadi dapat mengetahui organ pernapasan yaitu trakea, bronkus. Tangan untuk teman Nancy. Yang berikut dalam proses pernapasan mulai dari rongga hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronchiolus, ada alveolus dan alveoli. Jadi kalian juga sudah mempresentasikan fungsinya masing-masing. Baik, yang berikutnya, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Silakan. Perasaannya bagaimana hari ini? Silakan, Pepe. Senang. Yang lain? Bahagia. Yang lain? Gembira. Ya. Yang menurut kalian yang paling menarik dari proses pembelajaran kita hari ini? Silakan, Andri. Pembelajaran dibentuk dalam kelompok. Bagus. Silakan. Menggunakan PowerPoint. Silakan. Cara mengajarnya dengan baik dan dapat dimengerti oleh siswa tersebut. Oke, bagus. Mudah untuk dipahami. Cara membagikan kelompok dengan gaya atau kemampuan peserta didik. Oke, gaya. Apa harapan kalian untuk proses pembelajaran selanjutnya? Silakan. Gary. Diteruskan, semoga pembelajaran terus lanjut. Oke. Harapannya semoga pembelajaran yang terjadi hari ini bisa diteruskan di pembelajaran berikutnya. Selalu dibentuk dalam kelompok dan harapannya kedepannya terus menggunakan PowerPoint. Untuk pembelajaran kali berikutnya kita akan mempelajari tentang gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan. Ya.